Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Apriansa dan tentunya di channel tercinta kita yaitu Catatan Ridho. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mereaction video ya, kita minum dulu guys karena di sini sangat panas. AC tidak hidup. Jadi kita minum dulu. Silakan kalian minum juga, siapkan kopi, snack karena kita akan membedah video ini satu persatu dan lebih mendalam, guys. Dan di video ini ada pernyataan-pernyataan yang sangat nyeleneh, aneh yang butuh kita koreksi atau kita benari ya. Minum dulu, guys. Oke, baiklah. Tema kita kali ini kita akan membahas tentang judulnya, judul video yang akan kita bahas yaitu tentang pernyataan dosen UIN yang terbaru ya. Pernyataan dosen UIN tentang Al-Quran itu dari Allah atau perkataan Jibril atau Al-Quran itu sudah ada sebelum dikasih ke Nabi Muhammad. Maksudnya Al-Quran itu dikasihkan ke Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi lain-lainnya. Karena ada statement dari guru UIN ini atau dosen UIN ini, ada pernyataan orang-orang terdahulu yang mengatakan seperti itu katanya. Baiklah, kita akan mereaction videonya. Mari kita simak dulu videonya. Kita akan coba bedah satu persatu dari perkataan dosen ini ya. Ini dia videonya guys. Adalah soal bahwa Al-Quran itu bukanlah kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Quran sendiri sudah disampaikan bahwa Al-Quran itu ya memang kalamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin konsisten dengan pernyataan saya sendiri bahwa saya harus menghormati pengadilan. Saya punya pendapat tentu. Pendapat Bapak gimana? Tapi ini kan media, ya kan? Nanti orang salah paham dengan pernyataan saya. Kecuali kalau polisi memanggil saya sebagai tenaga ahli, kecuali pengadilan. Nah ini guys, beliau ini jawabnya muter-muter ya. Padahal pembawa acara itu nanya, pendapat Anda Al-Quran ini wahyu Allah atau bukan? Ya tinggal jawab wahyu, iya atau tidak. Kalau iya berarti dia wahyu Allah, dari Allah. Kalau tidak ya berarti bukan dari Allah. Tinggal sesimpel itu menjawab, malah dia muter-muter ya. Harusnya kalau dia dosen ya, yang namanya dosen ya, kita dulu waktu kuliah itu harus jelas apa namanya skripsi kita untuk S1, tesis kita untuk S2, disertasi untuk S3 itu harus jelas guys. Ke arah mana yang akan kita bahas, topik apa yang akan kita bahas, kemana inti dari yang kita bahas, semuanya dipertanyakan. Lah ini dosen ini muter-muter. Nah, kita lanjut lagi ya. Saya sebagai ahli, saya jelaskan. Saya punya pendapat. Tapi kan sudah tidak terbantahkan Bapak bahwa memang Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Tapi kan kemudian para mufasir, terutama para mutakallimin membahasnya, ya. Saya tidak intervensi polisi. Saya cuma ingin beri penjelasan. Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalamnya kemudian berhenti di Baitul Ma'mur. Kemudian Jibril menurunkan firman Allah yang global ini kepada para nabi, bukan hanya Muhammad SAW, Adam, Idris, Nuh, sebagainya. Itu pendapat orang, ya. Ada yang menyatakan ini kalam Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Malaikat itu semuanya pingsan ketika Allah berfirman, hanya Jibril yang sanggup mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala karena dialah qawiyyun matin, dia sangat kuat. Kemudian Jibril turun yang melakukan transformasi. Ada yang berpendapat itu sebetulnya bahasa Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah kan gitu kira-kira. Itu kan pendapat. Dan itu sudah ratusan tahun dibahas. Udah. Nah guys, sampai di titik ini kita belum tahu apa pendapat beliau ini. Belum tahu.
Justru pembawa acara yang laki-laki itu lebih yakin ya, walaupun beliau bukan bidang beliau dalam mempelajari agama, tapi beliau lebih yakin daripada dosen UIN ini. Dia meyakini sekali, tidak terbantahkan katanya, bahwasanya Al-Quran itu memang wahyu dari Allah. Nah, dosen ini bilang, iya memang wahyu dari Allah, tapi, nah biasanya kalau sudah ada kalimat ya, tapi, itu akan mengartikan, mengindikasikan, membantah yang sebelumnya guys. Ya, memang ada kondisi-kondisi tertentu setelah tapi itu mendukung kalimat sebelumnya. Tapi kebanyakan. Apabila sudah ada kalimat tapi, maka kata setelahnya itu akan membantah kalimat yang sebelum tapi tadi ya. Misalnya saya pergi ke pasar, tapi mungkin naik beca atau naik apa ya kan. Nah, ini beliau ini tapi memang wahyu dari Allah, tapi apa katanya? Bahwasanya Al-Quran itu, ini kan bahasanya Al-Quran ya, tapi beliau ini kemana-mana jawabnya. Beliau bilang apa? Bahwasanya Al-Quran itu atau firman itu dikasihkan ke malaikat Jibril, sebelum itu ditaruh di Baitul Ma'mur dulu kata beliau tadi, kemudian baru dikasihkan ke para malaikat. Cuman yang sanggup katanya malaikat Jibril doang. Padahal setiap malaikat itu mempunyai tugasnya masing-masing ya kan. Ada yang malaikat pencabut nyawa, ada malaikat yang penjaga surga, ada yang penjaga neraka dan lain sebagainya. Ini seakan-akan meremehkan malaikat yang lain ya. Ya Allah, sungguh kayak apa ya? Kayak dangkal sekali dalam berpikir beliau ini ya. Nah, sampai titik ini kita belum mendapatkan pendapat beliau. Ya, Al-Quran ini wahyu Allah atau ada campur aduk baginda Nabi, ada perkataan baginda Nabi. Ya, kita dengarkan lagi ya. Ini saya tidak ingin komentar itu. Tapi Pak Helmi tidak bermaksud untuk membenarkan ucapan dari Panji Gumilang juga kan Pak? Saya tidak mau intervensi penyidikan. Oke. Mari kita hargai, kita hormati. Wahai kawan-kawan yang saya hormati di Majelis Ulama Indonesia, di kampus-kampus di mana saja, penyidikan sudah datang. Gerbang peradaban tinggi sudah tiba di depan kita. Ayo berhenti bicara di medsos, hormati penyidikan. Ya, kita berharap. Nah, guys, beliau ini seakan-akan orang paling toleransi atau orang paling bebas membuka pemikiran radikalisme ya kan. Jadi setiap orang itu boleh berpendapat. Nggak kayak gitu dosen, itu salah. Dalam agama, orang itu tidak boleh sembarangan berpendapat. Boleh dia berpendapat tapi tidak boleh sembarangan. Misal, sholat zuhur 4 rakaat. Ada orang bilang zuhur ini 5 rakaat. Ya nggak boleh, salah. Kecuali dia bilang di dalam sholat zuhur kita boleh membaca doa. Atau di dalam sholat zuhur kita boleh menghadirkan diri kita di hadapan Sang Maha Kuasa. Itu fair-fair saja, boleh-boleh saja. Nah, pernyataan Panji Gumilang itu sangat salah dan sesat. Tidak ada satupun dari ulama terdahulu. Coba kalian carikan. Misalnya kalau ada muridnya Pak Panji Gumilang atau Syekh Panji Gumilang, silakan kalian berikan referensi buku panduan yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu ada perkataan baginda Nabi. Ingat, saudara-saudaraku, kalau kalian baca sejarah, bahwasanya ketika baginda Nabi Muhammad SAW melontarkan wahyu kepada kaum kafir Quraisy itu langsung takjub, langsung merasa heran. Nah, orang dulu yang dimuliakan di antara mereka adalah orang yang pandai membuat syair, yang bagus. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan wahyu tersebut melampaui hal tersebut. Dan menurut semua ulama ya, mayoritas semuanya ya, mengatakan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ummi. Maksudnya ummi itu baginda Nabi tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca ya. Bukan sebuah aib, bukan sebuah cacat atau lemah. Oke untuk sekarang. Orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu dikategorikan orang yang ada aibnya. Tapi terdahulu enggak. Justru orang terdahulu kalau tidak bisa syair, maka itu akan menjadi aib bagi dia. Tapi kalau tidak bisa nulis, tidak bisa baca, itu tidak aib pada zaman dahulu, pada waktu itu ya sih. Kondisinya berbeda.
Nah, sedangkan baginda Nabi ini itu mendapatkan wahyu yang melampaui syair tersebut sehingga orang kafir Quraisy ini takjub bahwasanya Al-Qur'an ini bukan dari manusia. Nah, jikalau bahasa Al-Qur'an kita katakan dia daripada perkataan malaikat Jibril seperti mana yang disampaikan oleh dosen Win tadi ya. Sebelumnya dia bilang bahwasanya ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bahasa Jibril. Auzubillahi min zalik. Coba kalian buka dalam ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi bahwasanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu berbasis bahasa Arab agar apa? Agar orang terdahulu yang mana diutus Nabi Muhammad kepada mereka, itu orang Arab maksudnya, itu bisa memahami maksud daripada Al-Qur'an. Kalau bahasanya berbeda ya gimana mereka mau memahami? Ya, bukan bahasa Jibril ya. Salah, itu sangat salah sekali kalau ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bahasa Jibril, itu sangat salah. Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan Allah berbasis bahasa Arab karena Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaum Arab pada waktu itu. Dan ayatnya sudah jelas tadi, itu di surah Yusuf ayat kedua ya. Terus juga pernyataan beliau bahwasanya Al-Qur'an ya ada campur aduk manusia. Nabi Muhammad kan beliau walaupun nabi tapi beliau itu manusia. Itu sangat salah sekali. Coba kalian buka dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah ayat ke-23 ya, yang berbunyi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menantang semua ciptaannya untuk membuat ayat yang serupa seperti Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim, jikalau kalian ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, jikalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan yaitu berupa Al-Qur'an tadi, ala abdina, kepada hambaku, kepada ciptaanku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratin ya, datangkan satu ayat yang serupa seperti Al-Qur'an. Jikalau kalian tidak sanggup sendirian, minta bantuan kepada orang lain, minta bantuan ke siapapun, mau orang muslim, mau orang nggak muslim, silakan minta bantuan selain Allah ya. Jangan minta bantuan kepada Allah selain Allah. Kalian boleh minta bantuan selain Allah, silakan minta ke siapapun. Niscaya kalian tidak akan bisa membuat ayat seindah Al-Qur'an. Nah, dari ayat ini guys sudah jelas sekali mengklarifikasi, memberikan argumentasi yang sangat kuat bahwasanya Al-Qur'an itu tidak ada campur pautnya dengan manusia ataupun makhluk lainnya ya. Jikalau kita bilang bahwasanya Al-Qur'an itu bahasanya dari bahasa Nabi Muhammad, maksudnya bahasa Nabi Muhammad sendiri yang mengarang, itu sangat salah total. Sangat salah sekali. Karena apa? Karena bahasa Arabnya Al-Qur'an itu sangat indah dan mempunyai makna yang sangat luar biasa, dan itu sangat mustahil kalau bahasa itu datang dari manusia. Maka di sini sangat salah sekali pernyataan dosen Win ini. Perlu lagi belajar. Ya. Lah, kok kamu nyuruh dosen belajar? Lah, ini bukan kata saya guys, kata pujangga Arab yang mana berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kalian buayan, dari kalian baru lahir yang ya, sampai kalian meninggal, sampai kalian diantarkan ke liang lahat. Kita harus tetap belajar. Nah, adapun pernyataan saya atau perkataan saya untuk menganjurkan dosen ini belajar, enggak jadi masalah, fair-fair saja. Kita lanjut ya. Polisi profesional, kemudian jaksa menuntut menerima P21 namanya ke pengadilan. Jangan sampai polisi dan jaksa dipermalukan oleh pengacara nanti. Malu mereka. Karena itu harus betul-betul siap. Ini kan penistaan agama. Nggak jelas. Kalau bunuh jelas orang terbunuh. Penistaan agama penuh tafsir. Karena itu kita jangan intervensi. Nah, ini lagi pernyataan dosen ini yang mengatakan bahwasanya ini belum jelas penistaan agamanya. Lah. Aduh, aku sangat malu sekali jadi dosen ya. Kalau aku jadi beliau ya, kalau saya jadi beliau, saya akan mengundurkan diri dengan hormat sebelum saya dipecat. Jadi dosen di UIN. Jadi gini guys,
Di sini sudah sangat jelas penistaan agamanya. Kenapa? Satu, Pak Panji Gumilang bilang bahwasanya Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad. Ya, ini sudah salah nih. Ini sudah menyalahi koridor syar'i. Tak ada satupun dari ulama yang terdahulu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu dari baginda Nabi. Nggak ada sama sekalipun. Silakan kalian cari konteksnya. Kalau ada silakan kita adu argumentasi, siapkan WA kalian, kita akan live streaming, kita adakan perdiskusian. Nggak jadi masalah ya. Biar mencerdaskan bangsa Indonesia khususnya. Itu sangat salah ya. Jadi kata beliau di sini multi tafsir ya. Masih orang berbeda pendapat, ada yang bilang penistaan, ada enggak penistaan. Enggak, di sini sudah sangat jelas 99% ini adalah penistaan agama, bukan 100% ya. Kalau 100% itu milik Allah. 99% penistaan agama. Kita lanjut ya. Ayo kita sadarkan, kita bangunkan masyarakat kita bahwa buktikan bahwa bangsa Indonesia bangsa beradab, yang menghormati pengadilan. Nanti yang berharap bahwa saya Panji Gumilang dihukum 30 tahun misalnya, yang 20 tahun, 10 tahun atau bebas, semua harus puas. Dengan apa? Dengan keputusan. Nah, ini perlu diketahui juga oleh Pak dosen ini. Sebenarnya kami tidak mengharapkan Pak Panji Gumilang itu masuk penjara, dihukum atau dipidana berapa tahun. Kami tidak mengharapkan hal tersebut. Yang kami harapkan sesungguhnya adalah pernyataan klarifikasi pengakuan daripada Pak Panji Gumilang bahwasanya pernyataannya itu salah atau sembarangan. Cukup sampai di sana. Cuman beliau ini tetap dengan argumentasinya dan mempertahankan ideologinya dan sampai menyala-nyalakan MUI, yang mana MUI ini sudah diakui oleh negara. Nah, itu disalah-salahin oleh Pak Panji Gumilang ini. Nah, disinilah berangkat dari peristiwa ini, maka mungkin banyak orang yang kecewa akhirnya mengadukan ke polisi. Akhirnya terjadilah tindak pidana. Kenapa? Karena ada pencemaran nama baik agama. Jadi dari situ Pak, perlu Bapak ketahui ya. Nah, kita lanjut lagi. Itulah cara beradab. Tapi Bapak sendiri percaya nggak kalau Al-Quran itu adalah kalam ilahi? Saya Muslim, saya khotib, saya penceramah. Di mana-mana saya katakan tentang Al-Quran, gimana tidak? Berarti tidak sepakat dengan yang disampaikan Kak Panji Gumilang tadi? Beda. Apa yang disampaikan Panji Gumilang sedang sidik. Saya punya pendapat. Nah, lagi dan lagi ditanya kembali, yaitu apakah Bapak percaya kalau Al-Quran itu kalam ilahi, kalam dari Allah, perkataan dari Allah. Lagi-lagi dosen ini muter ya, tidak menjawab sama sekali. Beliau ini percaya atau tidak? Malah beliau ini menjelaskan bahwasannya beliau ini khotib, penceramah, apa coba? Kami butuh penjelasan yang jelas dari Bapak, bukan menjelaskan tentang profesi Bapak ya. Nah, terus dilanjutkan lagi, langsung disusul dengan pertanyaan selanjutnya. Kata pengacara yang perempuan itu, dia balik bertanya lagi, berarti Panji Gumilang itu salah? Oh, dijawab oleh dosen itu, oh itu tidak bisa dikatakan gitu, singkatnya kayak itu ya, tidak bisa dikatakan salah, seakan-akan tidak bisa dikatakan salah. Kita tinggal nunggu penyelidik dari pihak polisi untuk menyelidiki hal ini, apakah benar Pak Panji Gumilang itu salah atau tidak, ya kan? Adapun beliau mempunyai pendapat sendiri. Lah, kami dari tadi Bapak, dari awal pengacara ini pengen tahu pendapat Bapak ini apa, ya kan? Nah, ini Bapak ini, Pak dosen ini dari awal video sampai akhir tidak memberikan pernyataan apa pendapat beliau tentang Al-Quran itu dari Allah atau perkataan Allah, atau berbasis memang diturunkan oleh Allah, atau ada campur pautnya perkataan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran tersebut. Itu tidak ada sama sekali dari pernyataan dosen tersebut. Mungkin sampai di sini guys videonya. Silakan kalian komen ya. Kalau ada yang salah dari saya secara pribadi, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung pihak tertentu, atau ada muridnya Pak Panji Gumilang merasa tersinggung, sesungguhnya video ini saya dasari dengan watawasau bil haq. Itu dasarnya yaitu saling menasihati
dan itu sudah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk saling menasihati satu sama lainnya. Agar apa? Ya syuddu ba'duhum ba'dha, agar saling menguatkan, mengokohkan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, sehingga menjadilah bangunan kalbunyan, seperti bangunan yang dikokohkan dengan pondasi yang berbeda-beda yang memopang bangunan tersebut agar tidak runtuh. Baiklah, saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.